Next. Ya, per definisi dan klasifikasi inkontinensia urin. Inkontinensia urin yaitu keluarnya urin di luar kehendak hingga menimbulkan masalah sosial dan atau masalah kesehatan. Klasifikasi yang dipaparkan dalam guideline EAU bahwa ada stres inkontinensia urin, yaitu inkontinensia urin yang dipicu oleh aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdomen seperti batuk, bersin, tertawa, dan gerakan-gerakan yang memicu peningkatan tekanan intraabdomen. Klasifikasi lain yaitu urgensi, inkontinensia urin tipe urgensi, yaitu inkontinensia urin yang disertai sensasi urgensi atau desakan yang biasanya sering berkemih pada siang dan malam hari. Dan mixed urinary incontinence, inkontinensia dengan gejala tipe tekanan atau stres inkontinensia dan gejala desakan, yaitu tipe urgensi. Terdapat tipe yang lain yaitu inkontinensia urin kontinua, yaitu keluarnya urin di luar kehendak secara terus-menerus terjadi karena defek dari anatomis dan bisa terjadi karena defek fungsional dari berkemih. Secara epidemiologi 2,8% perempuan muda di Afrika Selatan mengeluhkan keluhan inkontinensia urin dan sekitar hampir 80% pada wanita di Belanda dan sekitar 25-40% di seluruh dunia. 50% perempuan dengan inkontinensia urin diklasifikasikan sebagai stres inkontinensia. Yang lebih sedikit yaitu tipe campuran dan urgensi yang lebih jarang. Next. Data epidemiologi di Indonesia dari guideline Perkina, data dari Sumardi, prevalensi perempuan menderita inkontinensia urin yaitu sekitar 13,5 pada usia lanjut, yaitu paling banyak pada tipe campuran dan urgensi, sedangkan pada perempuan pada tipe tekanan. Next. Evaluasi diagnosis yaitu harus mencakup anamnesis yang ada kuat, jenis yaitu yang bisa mengklasifikasikan jenis dari inkontinensia urin, waktu dan tingkat keparahan dari inkontinensia urin tersebut, dan keluhan-keluhan berkemih lainnya. Next. Ada evaluasi terkait nyeri, hematuria, infeksi saluran kemih, riwayat operasi-operasi di daerah panggul, baik perempuan maupun laki-laki, adanya defek anatomis yaitu berupa fistula atau kelainan-kelainan dari neurogenik. Nah, ini ada evaluasi diagnosis yang tersedia pada guideline EAU, yaitu kuesioner tentang inkontinensia, memberikan informasi detail tentang keluhan inkontinensia pada pasien, meliputi simptom skor dan kualitas hidup pasien. Nah, untuk rekomendasi dari EAU bahwa digunakan kuesioner yang tervalidasi dan terstandarisasi, namun juga harus bisa digunakan atau visible untuk digunakan. Adaptasi yang dapat diambil yaitu local language atau bahasa yang harus terverifikasi dan terstandarisasi untuk penggunaan saduran atau translasi dari bahasa asing ke bahasa lokal untuk wawancara evaluasi kuesioner inkontinensia ini. Nah, untuk bladder diary ini memberikan gambaran objektif mengenai pola berkemih, disarankan 3-7 hari, yang mana terdapat gambaran waktu, terus konsumsi asupan cairan, terus waktu-waktu berkemih, dan jika ada gangguan seperti mengompol, dievaluasi dari waktu dan evaluasi asupan cairan pasca sebelum mengompol. Next. Untuk pemeriksaan fisik pada status generalis dan evaluasi pemeriksaan abdomen, sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan rektum dan prostat serta vagina. Untuk perineum
dievaluasi untuk adanya prolaps organ panggul atau pelvic organ prolaps, dan bisa dilakukan tes batu. Next. Evaluasi diagnosis lainnya adalah urinalisis. Nah, infeksi dapat mengaburkan gejala inkontinensia urin. Jika terdapat infeksi saluran kemih pada pasien dengan inkontinensia urin, pasien dilakukan evaluasi ulang setelah diberikan tata laksana untuk infeksi saluran kemih. Untuk pengukuran phosphoid residual urin dengan menggunakan USG atau kateterisasi. Namun yang lebih disarankan adalah dengan menggunakan ultrasonografi, evaluasi fungsi berkemih, dan untuk kasus-kasus tipe urgensi 10% pasien dengan penghitungan phosphoid residunya lebih dari 100 cc. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah urodinamik. Urodinamik ini menunjang diagnosis klinis, bisa untuk prediksi outcome dari terapi. Nah, untuk urodinamik sendiri disarankan dilakukan sebelum terapi yang lebih invasif untuk mengevaluasi tipe dan jenis dari inkontinensia urin ini sendiri. Next. Ada yang dinamakan untuk PET testing, yaitu ada 2 jenis yang berdurasi 1 jam atau 24 jam. Nah, durasi 1 jam ini dipacu dengan aktivitas fisik dengan kebocoran PET atau tampon yang kurang 1,4 gram. Nah, ini untuk mengarahkan ke stress inkontinensia urin dan mixed inkontinensia urin. Nah, pengukurannya bisa dilakukan dengan provokasi aktivitas fisik untuk menginginkan hasil yang objektif. Kalau dari yang saya baca, untuk durasi 1 jam ini adalah aktivitas fisik yang dipacu, semisal untuk jalan sekitar 100 meter, terus memenuhi di dalamnya ada provokasi batu secara vigorous atau gentle sekitar 10 kali, dengan aktivitas naik turun tangga sekitar 1 kali. Nah, untuk evaluasi dalam yang PET testing untuk 24 jam ini aktivitas sehari-hari tanpa provokasi tambahan aktivitas fisik, dengan mengganti PET atau tampon 4-6 jam yang untuk dievaluasi berapa berat dari tampon tersebut. Untuk interpretasinya dari yang saya baca, untuk 10 gram mengarahkan kepada inkontinensia urin yang tipe mild, 11-50 tipe intermediate, sampai yang berat adalah lebih dari 50 gram. Imaging tidak secara rutin dilakukan untuk penilaian inkontinensia. Next. Nah, untuk manajemen konservatif pada pasien dengan penyakit yang mendasari, pada kondisi gagal jantung, gagal ginjal kronis, diabetes, PPOK, ada gangguan metabolik serta gangguan depresi, bisa dilakukan terapi terkait penyakit yang mendasari terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya pemberian terapi dan tata laksana yang komprehensif diperlukan, namun tidak serta-merta koreksi penyakit yang mendasar ini akan memperbaiki dari keluhan inkontinensia uri tersebut. Next. Penyesuaian obat, riwayat penggunaan obat dengan peningkatan gejala inkontinensia uri, dan ada keluhan yang menyertai pada pasien-pasien inkontinensia uri, yaitu konstipasi. Pada EAU guideline diinfokan bahwa terdapat hubungan antara konstipasi dan gejala LUTS yang mana berkaitan juga dengan keluhan-keluhan pelvic organ prolaps dan kondisi-kondisi inkontinensia urin ini. Next. Perubahan gaya hidup, perempuan gemuk atau pasien dengan peningkatan berat badan bisa dilakukan
evaluasi untuk menurunkan berat badan, mengurangi asupan kafein, asupan cairan yang cukup sesuai kebutuhan, latihan fisik secara teratur, dan stop merokok. Next. Nah, perilaku dan terapi fisik dengan bisa dilakukan bladder training, terapi lini pertama untuk terapi inkontinensia urin tipe desakan, namun pasien ini tidak tata laksana ini tidak disarankan pada pasien dengan gangguan kognitif. Untuk tata laksana lain yaitu pelvic floor muscle training. Nah, ini dilakukan pada pasien-pasien dengan inkontinensia urin tipe tekanan minimal 3 bulan dan setelahnya dievaluasi terapinya. Untuk yang mengalami stres urinary incontinence biasanya pada perempuan usia lanjut lebih dari 60 tahun, pasien-pasien yang setelah melahirkan bervaginam, pasien-pasien post prostatektomi. Next. Terapi yang bisa dilakukan adalah salah satunya electrical stimulation pada otot dasar panggul dan posterior tibial nerve stimulation ini pada inkontinensia urin tipe desakan yang gagal dengan terapi obat-obatan anti muskarinik. Ini perkutan dalam evidence summary-nya bahwa ya untuk terapi PTNS ini memang disarankan pada pasien dengan gagal obat anti muskarinik. Next. Manajemen farmakologis yaitu obat-obatan anti muskarinik ditawarkan pada yang gagal dengan terapi konservatif, bisa dengan terapi oksibutinin, tolterodin dengan efikasi 41,3%, namun mempunyai efek penurunan fungsi kognitif yang cukup sering yaitu 22,4%. Next. Nah, ini perlu diperhatikan obat-obatan anti muskarinik yang bisa diberikan pada orang tua yaitu obat-obatan yang oksibutinin ini tidak diberikan karena resiko untuk disfungsi kognitif. Nah, untuk yang opsi yang bisa kita kasih adalah solifenasin dengan penurunan kognitif yang lebih minimal dibandingkan obat-obatan seperti oksibutinin. Next. Untuk terapi yang bisa dipilih yaitu penggunaan beta 3 agonis yaitu pada obat-obatan ini yaitu contohnya mirabegron. Nah, ini fungsinya adalah untuk merangsang reseptor beta 3 pada otot-otot detrusor yang mana akan membuat relaksasi otot-otot detrusor dengan efikasi yang cukup tinggi yaitu 43% pada 50 dosis 50 mg satu kali sehari dan 45% pada dosis 100 mg. Efek sampingnya yaitu paling sering ialah hipertensi. Efek dari antimuskarinik dan beta 3 agonis ini cukup seimbang yaitu sekitar 45% pada pemberian untuk pasien dengan inkontinensia urin. Next. Nah, ini obat-obatan lain yaitu SSNRI synaptic reuptake inhibitor serotonin dan norepinefrin yaitu terapi duloxetin. Nah, ini sifatnya untuk terapi sementara karena ini berkaitan dengan tingginya efek samping yang timbul pada pasien yaitu gejala gastrointestinal, keluhan mulut kering, pusing, insomnia, dan konstipasi. Manajemen farmakologis yang lain yaitu dapat digunakan estrogen, estradiol yang pada pasien dengan postmenopause, terapi-terapi estrogen terutama jika ada gangguan seperti atrofi vulvovagina dapat diberikan jangka panjang dengan dosis yang tepat. Nah, ini
harus dievaluasi untuk pemberiannya dan apa namanya, untuk pasien-pasien bisa diberikan pada pasien yang evaluasi nya di luar dari pemberian obat-obatan antimuskarinik dan beta-3 agonis. Next. Terapi lain yaitu desmopresin. Nah ini salah satu jenis obat antidiuretik yang sering diberikan pada pasien dengan overactive bladder. Nah ini mengurangi gejala inkontinensia urin yaitu dengan menurunkan volume urin. Nah ini efek sampingnya yang paling sering yaitu hiponatremia. Pemeriksaan natrium pada pasien-pasien yang diberikan desmopresin ini harus dilakukan untuk evaluasi dari efek sampingnya. Next. Ini mix urinary incontinence dievaluasi gejala yang paling mengganggu karena kecenderungan dari tipe campuran ini ada gejala yang lebih prominent antara tipe desakan atau tipe stres atau tipe tekanan. Nah, untuk terapi antimuskarinik pada pasien yang gejala urgensinya atau gejala desakannya lebih dominan pada pasien dengan urinary incontinence tipe campuran. Nah, terapi lain pada urinary incontinence adalah dengan pemberian duloxetin yang tidak respon terhadap pengobatan konservatif. Ini alur pasiennya, pasien datang yang lebih sering memang wanita ya. Dengan urinary incontinence kita lakukan anamnesis yang baik, physical examination dan beberapa evaluasi kuesioner dan gejala-gejala yang menyertai. Next. Nah, dilakukan klasifikasi dari tipe inkontinensianya, yaitu tipe desakan, tipe stres atau tekanan, atau tipe campuran. Nah, dilakukan edukasi yaitu untuk perubahan gaya hidup dan menurunkan berat badan misalnya dan stop obat-obatan atau merokok, serta diberikan targeted apa namanya, evaluasi yang bertarget atau seperti bladder diary yang bisa diatur oleh pasien dan tenaga medis yang bisa dievaluasi. Untuk pada tipe mix yang lebih sering timbul dengan gejala yang urgensi bisa diberikan pemberian obat-obatan antimuskarinik atau mirabegron. Next. Untuk tipe stres yang gagal dengan konservatif terapi, kita tawarkan untuk dilakukan pemeriksaan urodinamik. Nah, nanti kita lakukan evaluasi ulang untuk tipe inkontinensianya. Nah, ini dari pemeriksaan untuk klasifikasi dari tipe tekanan bisa dengan terapi yang invasif yaitu dengan mid-urethral sling dengan semacam memberikan tahanan atau support pada uretra agar bisa menahan kencing pada pasien-pasien dengan tipe inkontinensia uri yang stres. Next. Terima kasih dokter. Mohon arahannya dok.